Halo, apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan mulaikan ibadah harian keluarga dan kita akan baca bagian firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan baca bagian firman untuk menjadi perenungan dalam ibadah keluarga. Biar roh Tuhan yang beritahukan apa kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan. Ke dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman yang akan kita baca saat ini dari 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 15. Begini dikatakan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jamaah Israel, lalu menadakan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jamaah Israel dan menadakan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Demikian bagian firman. Saudaraku, tentu kita ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan hari ini Senin 22 Februari 2021, Gemim Bukit Moria Rike wilayah Manado Tenggara memulaikan ibadah harian keluarga bertepatan di perayaan penghayatan Minggu-Minggu Sengsara Yesus Kristus. Kita diajak untuk beribadah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, untuk menghayati lebih dalam lagi arti dan makna kesengsaraan Kristus bagi kita. Dia rela sengsara, menderita, mati dan bangkit sebagai bukti Dia mengasihi kita. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Penghayatan akan kesengsaraan Yesus di minggu sengsara ini kita buktikan dalam tindakan nyata melalui pemberian persembahan puasa diakonal. Kita berpuasa sambil berdiakonia melalui kartu puasa diakonal. Sekaligus kita saling menopang di dalam doa. Doa adalah kekuatan yang dapat menggerakkan tangan, yang dapat menggerakkan dunia. Doa adalah kebutuhan hidup orang beriman. Bagian firman yang dibaca dari 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 15 berisikan tentang doa Salomo dalam ibadah pentabisan bait suci. Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan. Di atas mimbar ia berlutut di hadapan segenap jamaah Israel dan menadakan tangannya ke langit dan berdoa. Isi doanya, ia mengakui dan mengimani Allah Israel yang berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada yang lain. Yang kedua, dia mengakui Allah yang setia, berpegang pada perjanjian dan menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang dengan segenap hati hidup di hadapan Tuhan. Saudaraku, belajar dari kebenaran firman ini, sebagai keluarga Kristen, kita diajak sesibuk dan sepadat apapun aktivitas kita setiap hari, kita harus wajib siapkan waktu untuk berdoa ke Tuhan.
Markus 1 ayat 35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus, dia adalah Allah, tapi dia memulaikan segala aktivitasnya di dalam doa. Apalagi kita sebagai manusia, kita diajak untuk memulaikan segala sesuatu dengan doa. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Sebagai orang tua, bapak, ibu, mari kita rendahkan diri, berlutut dan berdoa. Doakan anak-anak kita. Pelayan mendoakan anggota jemaat mendoakan pelayan. Kita saling mendoakan, maka Allah yang berkuasa di langit dan di bumi akan memberkati kita kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman hari ini mendorong kami sebagai orang tua untuk mendoakan anak-anak kami. Dan sebagai pelayan, kami mendoakan anggota jemaat kami. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami akan mengalami jawaban-jawaban Tuhan di hidup ini. Sebab Engkau yang telah berfirman, minta maka akan diberi. Biar kami akan melakukan bagian kami untuk meminta dan meminta melalui doa-doa kami, sehingga apa yang kami mau kerjakan selalu dibawa ke Tuhan dalam doa, dan pada akhirnya kami menyaksikan, mengalami kuasa Tuhan nyata di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.